Halo, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Imam Syafi'i. Di video kali ini kita akan mengulas tentang cara menentukan harga jual produk yang tepat. Ya, bahasanya apakah harga jual produk saya atau sobat hari ini itu nggak tepat? Ya, belum tentu. Makanya coba kita cek lagi, coba kita hitung lagi. Pentingnya menentukan harga jual yang tepat ini setidaknya yang pertama, tentu kita berharap dengan menentukan harga jual yang tepat, maka kita bisa mendapatkan keuntungan bisnis. Nah, keuntungan bisnis di sini harapannya juga pastinya maksimal. Artinya maksimal di sini kita mendapatkan keuntungan yang memang bisa kita nikmati. Baik sebagai si entitas bisnisnya bisa mengoperasionali dan dapat margin, juga untuk kita sebagai pelaku usaha. Tentu kita ingin dong bisnis kita ini bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, makanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, kita main di harga produknya. Terus yang kedua, bisa mempengaruhi daya tarik konsumen. Ya, ada beberapa produk yang memang dia ini menarik dari sisi harganya. Bahwasanya dengan value yang dia berikan, yang dia tawarkan, kelebihannya ada banyak. Di sisi harga itu tidak terlalu tinggi sekali. Otomatis si konsumen jadi tertarik. Terus yang ketiga, ke depan ketika kita menentukan harga jual yang tepat, maka kita bisa melihat kalau nih volume penjualannya tinggi, maka asumsinya adalah marginnya tinggi. Jangan sampai volume penjualannya tinggi, tapi marginnya masih berkutik di situ-situ aja. Artinya, ada kemungkinannya perlu direvisi soal menentukan si harga jual. Ada banyak faktor untuk menentukan si harga jual ini. Nanti kita ulas satu persatu. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga jual. Yang pertama adalah tentu harga jual ini dihitung berdasarkan biaya produksi atau HPP, yang di video sebelumnya sudah pernah kita bahas bagaimana menghitung dari HPP. Kalau sobat belum nonton, silakan tonton, linknya ada di atas ini. Biaya produksi ini atau HPP setidaknya komponennya saya ulas sedikit ya. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Lebih lengkapnya silakan pelajari di video sebelumnya. Terus faktor yang kedua, harga produk yang serupa di pasaran. Coba deh sobat cek harga produk yang serupa dengan yang kita jual di pasaran sana. Artinya kita ini ngecek sebetulnya pesaing dengan produk yang sama, dia main di harga berapa sih? Jangan-jangan produk kita ini cenderung lebih mahal dibandingkan produknya pesaing. Lebih mahal sih tidak apa-apa, asal berikutnya punya nilai lebih produk yang ditawarkan. Meskipun punya nilai lebih produk yang banyak atau yang lebih baik dibandingkan pesaing, kalaupun nanti harganya terpaut terlalu lebar, maka konsumen bisa jadi mencari produk alternatifnya, yang dimana dia akan salah satu pertimbangannya adalah harga. Kalau ada harga yang di bawahnya atau lebih murah dengan kualitas yang masih bisa di-compare, meskipun ada selisihnya, tapi tidak terlalu terpaut jauh selisih dari nilai lebih atau kualitas produknya, maka konsumen bisa jadi memilih produknya pesaing. Maka dari itu, dua hal ini tidak bisa dipisahkan, sobat. Sobat cek harga jual di pasaran itu di angka berapa, terus coba kita mau main di atas harga pasaran atau di bawahnya. Kalaupun main di atas atau di bawah, pastikan sobat juga cek value atau nilai lebih apa yang coba sobat berikan, tawarkan kepada si konsumen dari produk tersebut. Yang keempat, tentu faktor yang harus dipertimbangkan adalah target pasar.
kita mau main menjual produk ini ke siapa? Kalau nih kita jualan kaos seperti yang saya pakai, itu untuk masyarakat dari sisi ekonomi menengah ke bawah, tentu harga jualnya tidak harus tinggi-tinggi sekali. Tetapi kalau kita mau main jualan kaos di segmen menengah ke atas yang dia lebih memperhatikan kenyamanan, kualitas, dan sebagainya, maka kita bisa katrol harganya lebih mahal. Tetapi balik lagi, value yang diberikan pun juga harus mengikuti dari harga tersebut. Yang kelima, faktor yang harus dipertimbangkan adalah pilihan strategi bisnis mau main di mana. Artinya, mau main di kelas premium kah? Kelas yang memang middle up, menengah ke atas, untuk segmen yang memang dia punya duit, atau main ke pangsa pasar ekonomis yang memang segmennya ini lebih gede, lebih besar, tetapi dari sisi harga mereka masih cukup mempertimbangkan. Artinya di segmen pasar yang ekonomis ini tentu kita tidak bisa mengatrol harga yang tinggi. Metode dalam menentukan harga jual itu ada 4. Yang pertama itu berbasis cost plus pricing. Ini artinya harga jual dihitung berdasarkan biaya yang keluar untuk menciptakan si produk. Di sini rumusnya simple, HPP-nya berapa, terus margin yang kita inginkan atau kita harapkan berapa, HPP ditambah margin, maka dapatlah si harga jual. Metode yang kedua ada yang namanya competitor based pricing. Nah, di sini kita cek harga barang sejenis punya kompetitor di pasaran dijual di harga berapa. Maka kita main berdasarkan harga yang ada di pasaran. Mau itu lebih mahal atau itu lebih murah, bebas aja. Yang terpenting adalah basicnya dari cost plus pricingnya, basic penentuan harga dari biayanya sudah dapat dulu. Maka kita main di atas, sudah pasti harapannya dapat untung yang lebih tinggi atau lebih banyak. Kalaupun main di bawahnya harga kompetitor, kita juga masih dapat margin. Nah, dipastikan harus dapat margin kalaupun main di bawahnya si kompetitor. Metode ketiga ada yang namanya value based pricing. Ini harga jual berdasarkan kelebihan atau value yang ditawarkan dari produk untuk si calon konsumen. Jika memang kita menawarkan produk ini dengan berbasis kualitas yang bagus, dibikin dengan pola-pola handmade, memberdayakan masyarakat, isu lingkungannya ada, boleh kita ngangkat atau menetapkan harga jual yang cukup tinggi. Tentu segmennya akan berubah nantinya. Segmen pasarnya pasti juga lebih spesifik kalau kita memang mau main di value based pricing. Atau yang keempat, metodenya dengan dynamic based pricing. Kalau di sini harga jual lebih fluktuatif, mengikuti harga pasar, mengikuti permintaan pasar. Semakin permintaannya itu tinggi, maka sah-sah saja kita akan menaikkan si harga jual. Nah, ini contoh cara menghitung harga jual berdasarkan yang standarnya, yang basic, yaitu adalah kita hitung HPP-nya berapa. Misal di sini dicontohkan HPP produk itu 50.000. Terus tingkat margin yang diinginkan adalah 50% dari HPP. Maka harga jualnya adalah 50.000 ditambah marginnya 50% dari 50.000. Yaitu di sini didapatkan angka di 25.000. Jadi harga jualnya jatuh di angka 75.000. Cukup di sini? Belum. Nanti kita cek berikutnya. Ini setidaknya harga yang kita tentukan di sini ini rumus yang umum digunakan dan bisa jadi kita pakai untuk menghitung harga dasar. Loh Mas, kok ada harga dasar? Ada harga lainnya dong? Bisa jadi ada, makanya kita lanjutkan. Berikutnya tips menentukan harga jual yang kompetitif. Yang pertama perhatikan harga psikis
Kalau nih kita sudah hitung-hitungan, oh harga jual produk saya 100.000 deh. Maka dibandingkan kita menjual harga 100.000, si konsumen akan lebih suka melihat barang yang meskipun dia turun di bawahnya nggak banyak, tapi seolah-olah lebih menarik. Nah, kita bisa aja buat harganya menjadi 99.000. Psikisnya akan lebih menarik 99.000 dibandingkan 100.000. Nah, ini untuk nyasar psikis konsumen aja agar seolah-olah harganya lebih menarik. Terus kita juga bisa menentukan berdasarkan diskon atau bundling. Nah, ini untuk diskon atau bundling, strateginya nanti kita ulas di video berikutnya. Tapi setidaknya kalau kita menggunakan strategi diskon atau bundling, setidaknya itu produk yang kita jual, kita ini tetap dapat untung meskipun sudah ngasih diskon. Terus juga perhatikan kondisi pasar atau daya beli. Daya beli hari ini masyarakat sedang baik, sedang tinggi, atau misalnya momen-momen puasa, konsumtifnya tinggi, sah-sah saja kita menentukan atau merevisi atau menciptakan produk baru dengan harga jual yang menyesuaikan si kondisi pasar tersebut. Kalaupun sobat harus menaikkan harga jual, maka nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jika memang harga jual itu disesuaikan dengan value produk atau nilai lebih yang ditawarkan, yang mau dikasih kepada konsumen. Kalau memang nilai lebihnya bagus, banyak, ya sah-sah saja kita menaikkan si harga jual. Terus seperti yang tadi saya singgung, bahwasanya tetapkan dulu harga minimal yang tepat. Artinya, kalau kita misalnya nanti punya program diskon 10%, 20%, itu artinya produk yang dijual dengan harga diskon, kita pun masih dapat untung. Makanya di sini hitung-hitungannya ada harga minimum. Ini juga berfungsi untuk membuat atau ketika sobat pengen punya strategi untuk misalnya dropshipper ataupun reseller, maka harga minimumnya harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, rumusnya bisa pakai yang tadi, yang model cost plus pricing. Nah, itu kita gunakan sebagai perhitungan harga minimum dari si produk. Nah, terakhir, ini yang harus dihindari oleh sobat ketika menentukan harga jual. Yang pertama, pastikan harga jual itu tidak terlalu rendah, sehingga dia tidak mengurangi atau biaya atau harga jual yang kita kasih kepada konsumen ini, ya dia ini bisa menutup kos produksinya. Jangan sampai nih kita menentukan harga jual terlalu rendah sehingga dia nggak nutupi si biaya produksinya, maka ya rugi dong kita. Terus mengabaikan analisa kompetitor, jangan sampai. Karena bagaimanapun produk kita ini akan masuk ke pasar, ke segmen yang sama dengan yang dimasuki oleh kompetitor. Maka pastikan strategi harganya pun, ya setidaknya lihat deh kompetitor main di angka berapa, kita mau di mananya. Mau lebih murahkah atau lebih mahal? Kalau lebih mahal, maka kelebihannya apa? Biar produk kita lebih menarik di mata konsumen. Terus juga kesalahan berikutnya yang harus dihindari, tidak memperhitungkan diskon promosi. Nah, ini juga makanya ketika menentukan harga jual, kalau kita mau main strateginya nanti model diskon, pastikan dihitung benar. Sehingga ketika kita ngasih diskon, kita nggak boncos. Kita nggak dapat untung atau bakpo. Maka meskipun itu produk diskon, ya harusnya kita tetap dapat margin. Nah, segitu dulu sobat tentang bagaimana menentukan harga jual produk. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat yang belum klik tombol subscribe. Silahkan klik dulu, ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.